Ko. Yuk, Apa? yuk, mulai dah. Langsung ya. Yuk, Selamat dah. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heeh, saya dari kelompok Fufu Fafa kelas B, Muhammad Nadim Alim, 23001. Saya saya Muhammad Ilyas Sabrianto 018. Saya Ari Gandur Rahmanuddin dengan NIM 042. Saya Gunawan Wijayanto dengan NIM 3008. Yuk, ini daftar isi. Kata pengantarnya itu perbandingan antara algoritma support vektor matrix dan Bayes untuk klasifikasi deteksi spam pada SMS. Yuk, abstrak pesan singkat atau short message service masih banyak digunakan sebagai media komunikasi, namun sering dimanfaatkan sebagai sarana penebalan pesan spam yang merugikan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan metode klasifikasi yang mampu mendeteksi spam secara otomatis. Akurat penelitian bertujuan membandingkan algoritma super SVM meliputi folding token dan vectorization. Selanjutnya, dataset menjadi lebih data latih dan data uji untuk membangun model klasifikasi. Evaluasi kinerja dilakukan menggunakan metrik akurasi, confusion metrik, serta klasifikasi report. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma SVM menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan Naive Bayes. Dalam mendeteksi spam, SMS ditunjukkan dengan nilai akurasi prediksi teknikal yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa algoritma SVM lebih efektif digunakan untuk klasifikasi deteksi SMS pada spam. Bab 1. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong penggunaan layanan pesan singkat dan SMS. Itu latar belakangnya bawah. Rumusan masalah 1. Bagaimana performa algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasi pesan spam dan non-spam pada SMS? Bagaimana perform algoritma Super SVM dalam mengklasifikasi pesan spam dan non-spam pada SMS? Algoritma manakah yang memiliki performa lebih baik berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi? Bawah. Tujuan penelitian. 1. Menerapkan algoritma Naive Bayes dengan klasifikasi deteksi spam pada SMS. Menerapkan algoritma SVM dalam klasifikasi deteksi spam pada SMS. 3. Membandingkan performa kedua algoritma metrik evaluasi yang digunakan. Manfaat penelitian. Memberikan pemahaman mengenai penerapan algoritma machine learning dalam klasifikasi teks, khususnya deteksi spam SMS, menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang memilih algoritma tepat untuk klasifikasi spam. Memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem deteksi spam berbasis machine learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yildiz bab 2. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Kajian penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penggunaan algoritma machine learning
dalam klasifikasi spam, SMS, maupun teks. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam pengembangan penelitian ini. Penelitian oleh Almeida menggunakan algoritma naive Bayes untuk mendeteksi spam SMS dan memperoleh akurasi sebesar 86%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naive Bayes memiliki keunggulan dalam kecepatan komputasi, namun performanya menurun pada data dengan distribusi kata yang kompleks. Lalu menerapkan algoritma SVM pada klasifikasi teks, spam, dan non-spam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM mampu menghasilkan akurasi di atas 90% dengan tingkat generalisasi yang baik pada data berdimensi tinggi. Membandingkan naive Bayes dan SVM pada dataset SMS spam collection, hasil penelitian menunjukkan bahwa SVM unggul dalam hal akurasi dan perception. Lalu ini bagian perbandingan penelitian deteksi spam SMS. Lanjut ke kajian software terdahulu. Beberapa sistem deteksi spam SMS telah dikembangkan menggunakan teknik machine learning, seperti sistem berbasis Python dengan library scikit-learn menjadikan implementasi naive Bayes dan SVM. Sistem-sistem tersebut umumnya menerapkan pre-processing teks, pelatihan model, dan evaluasi akurasi. Namun, belum banyak yang secara eksplisit membandingkan kedua algoritma dalam satu skenario eksperimen yang sama. Lanjut ke landasan teorinya. Deteksi spam SMS. Deteksi spam SMS adalah proses klasifikasi pesan singkat ke dalam kategori spam atau non-spam berdasarkan pola teks yang tergantung dalam pesan. Lanjut ke machine learning. Machine learning merupakan cabang kecerdasan buatan yang mungkin sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Algoritma naive Bayes. Naive Bayes adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi independensi antara fitur. Lalu ke algoritma super vector machine atau SVM adalah algoritma klasifikasi yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan kelas data dengan margin maksimum. SVM sangat efektif untuk data berdimensi tinggi seperti data teks. Lalu untuk bab 3 akan dibacakan oleh teman saya. Halo? Ridho? Selanjutnya boleh dibacakan oleh teman saya yaitu Ridho. Dipersilakan. Ya, siap. Berikutnya terkait bab 3 ini, dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMS spam koleksi dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini berisi kumpulan pesan singkat SMS berbahasa Inggris yang telah diberi label ke dalam dua kelas, yaitu spam dan ham. Kelas spam merupakan pesan yang mengandung unsur promosi, iklan atau penipuan, sedangkan kelas ham merupakan pesan moral, pesan normal yang bersifat komunikasi sehari-hari dan tidak mengandung unsur spam. Dataset ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu melakukan klasifikasi pesan SMS berdasarkan isinya. Dataset ini terdiri dari dua atribut utama, yaitu label menunjukkan kategori pesan dan kelas isi dari pesan SMS. Terus di bawahnya ada software perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu Python. Terus beberapa library seperti Pandas dan scikit-learn sama NumPy. Lalu ada Google Colab untuk melakukan kodenya. Lalu di bawahnya ada metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu metodenya eksperimen dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama pre-processing data.
Tahap preprocessing dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum digunakan dalam proses model. Tahapan preprocessing meliputi pemilihan atribut yang relevan, yaitu label dan isi pesan SMS-nya. Lalu ada konversi label ke teks menjadi nilai numerik. Terus transformasi data teks menjadi data numerik menggunakan metode term frequency inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF yang digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan frekuensi kemunculannya, sehingga kata yang lebih penting memiliki pengaruh lebih besar dalam proses klasifikasi. Terus dalam pengujian ini kami membagi datasetnya menjadi data laki itu sebesar 80% dan data ujinya 20%. Terus algoritma klasifikasi yang kami gunakan itu naive Bayes dan support vector machine. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap proses klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes dan SVM. Kedua algoritma ini dilatih dan diimplementasikan menggunakan dataset yang sama untuk menjamin kualitas perbandingan. Terus hasilnya dilakukan pengujian terhadap dua algoritma yang nantinya dibandingkan naive Bayes dengan super vector machine menggunakan dataset SMS spam collection. Mungkin langsung saja Mas ke bagian ini. Di sini yang pertama kami mengimpor beberapa library yang digunakan dalam bagian ini, yaitu library Pandas untuk membaca dan mengelola datasetnya. Terus ada scikit-learn untuk proses ML sama pre-processing test, pelatihan model, sama evaluasi hasil. Terus selanjutnya ada load dataset. Di sini kami memuat dataset SMS spam collection yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi pesan SMS yang telah diberi label spam dan ham tadi. Dari dataset tersebut, kami hanya menggunakan dua kolom utama, yaitu label dan isi pesan SMS-nya aja. Terus ada tahap selanjutnya itu pre-processing data. Pada tahap pre-processing, label spam dan ham diubah menjadi bentuk numerik dulu, di mana spam diberi nilai 1 dan ham diberi nilai 0. Kemudian data dibagi menjadi data laki dan data uji dengan perbandingan 80% untuk pelatihan atau data training dan 20% untuk data pengujian atau data testing. Selanjutnya transformasi test menggunakan TF-IDF. Karena algoritma ML enggak langsung memproses secara langsung, maka kami menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks SMS menjadi vektor numerik. Metode ini memberikan bobot lebih besar pada kata yang penting untuk mengurangi pengaruh kata yang sering muncul. Langkah selanjutnya pembuatan dan pelatihan model naive Bayes. Setelah data dalam bentuk numerik, saya membangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes. Model ini kemudian dilatih menggunakan data laki yang digunakan untuk memprediksi data uji. Lalu tahap berikutnya itu untuk pelatihan model SVM-nya. Kami membangun model klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Jadi model SVM ini bekerja dengan mencari garis pemisah terbaik antara data spam dan ham-nya. Model ini juga dilatih menggunakan data laki yang sama. Terus untuk evaluasi performa model, kami menggunakan beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, precision recall, dan F1 score. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa algoritma SVM menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibanding naive Bayes. Terus yang paling bawah, uji coba data baru. Kami menguji coba isi pesan SMS-nya, yaitu mengandung kata-kata ciri-ciri spam. Kedua algoritma ini mendeteksi dengan memunculkan output 1, yang berarti SMS ini terdeteksi spam. Terus yang kedua kami menguji coba SMS yang pesannya itu biasa aja. Terus dua algoritma tersebut outputnya yaitu 0, yang berarti pesan tersebut ham atau normal.
Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tes. Selanjutnya bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma support vector machine atau SVM dan naive Bayes memiliki karakteristik serta performa yang berbeda dalam mendeteksi spam pada pesan SMS. Secara keseluruhan, algoritma SVM menunjukkan tingkat akurasi dan presisi yang lebih unggul dibandingkan dengan naive Bayes. Hal ini disebabkan oleh kemampuan SVM dalam menemukan hyperlink optimal yang mampu memisahkan kelas spam dan ham secara efektif. Bahkan pada data teks yang memiliki dimensi fitur yang tinggi. Di sisi lain, meskipun akurasinya sedikit di bawah SVM, naive Bayes menunjukkan keunggulan signifikan pada efisiensi waktu komputasi, di mana proses pelatihan dan klasifikasi berlangsung jauh lebih cepat sehingga sangat potensial untuk diimplementasikan pada sistem dengan sumber daya terbatas. Selain itu, keberhasilan kedua model ini sangat dipengaruhi oleh tahapan processing dan pembobotan TF-IDF yang mereduksi the rawness dari bahasa SMS yang cenderung tidak baku sehingga model dapat mengenali pola kata kunci spam dengan lebih akurat. Selanjutnya saran, meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan kedua algoritma, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Penggunaan metode optimasi parameter seperti grid search pada SVM juga dapat dilakukan untuk mencapai performa yang lebih maksimal. Terakhir, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membandingkan algoritma klasik ini dengan metode deep learning seperti LSTM atau BERT, serta mengimplementasikannya ke dalam bentuk aplikasi mobile agar membuat deteksi spam ini dapat dirasakan langsung oleh pengguna secara real time. Dan selanjutnya beberapa daftar pustaka. Yang pertama Almeda, BA, CMG, dan Yamakami. Contribute the study of SMS spam filtering. Hingga MC kolom Negam Q1998 conversion of event model for naive Bayes text classification. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.